Selamat datang di LMS Queen Learning Management System. Panduan ini dibuat khusus untuk e-learning SMK. Bagian pertama adalah panduan penggunaan LMS Queen untuk orang tua siswa. Langkah pertama, kita ketik pada search engine yaitu www.queen.web.id. Baik. Muncullah logo bimbel pemantapan belajar Queen. Tahap berikutnya, kita klik LMS Queen. Kita klik login. Bagian berikut ini adalah bagian untuk memasuki portal khusus untuk orang tua. Maka kita harus klik Parent Portal. Setelah Parent Portal berwarna merah, berarti kita siap masuk ke dalam portal Parent Portal. Your Child ID, kita ketik misalnya nama anak kita adalah Faida. Baik, lalu untuk passwordnya kita ketik dengan nama Faida Parents. Enter. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai masuk pada tahap penjelajahan atau tahap apa yang bisa kita dapatkan pada program LMS Queen ini. Bagian pertama, kita klik Home. Oke, pada bagian pertama kita klik Home. Di dalam Home ini, kita akan menemukan yaitu ada announcement dan notification. Announcements itu artinya adalah pemberitahuan, ya. Pemberitahuan, maka coba kita klik Parents Notification. Anda dapat melihat, Bapak Ibu dapat melihat pada Parents Notification adalah laporan tentang aktivitas putra-putri kita. Sedangkan pada Child Announcement kita akan melihat yaitu tentang pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh lembaga atau sekolah kepada anak didik kita. Nah, ini hanya merupakan contoh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau ini sudah diisi oleh sekolah, maka ini akan berisi tentang pengumuman-pengumuman aktivitas dari sekolah tersebut. Bagian yang berikutnya yaitu pada e-report. E-report ini memuat tentang laporan elektronik, ya. E-report yang pertama yang kita temui adalah Child Ongoing Tasks. Apa artinya Child Ongoing Tasks? Yaitu sebuah aktivitas dari siswa kita yang berisi tentang kalender kegiatan. Misalnya pada tanggal yang bersangkutan, pada tanggal bulan, misalnya di sini adalah bulan Oktober, ada materi bab 1 tentang integral, yaitu materi bahasa Inggris yang sudah didistribusikan kepada putra-putri kita, dan itu harus dia sudah baca. Ya, pada tanggal 3, kalau sekarang misalnya kita berada pada tanggal 6. Saat ini kita berada pada tanggal 6, tanggal 3
sudah ada materi tentang integral yang disampaikan. Yang dimaksud dengan lesson ini artinya materi, Bapak Ibu. Jadi lesson itu adalah materi pelajaran yang seharusnya sudah dibaca karena sudah tanggal 6. Dan di sini juga memuat tentang beberapa hal yang lain selain dari materi apa yang sudah didistribusikan. Kita juga bisa melihat child complete task, ya, completed task. Coba kita klik. Sudah, Bapak Ibu? Oke. Di dalam child completed task ini memuat tentang tugas-tugas yang telah dikerjakan atau telah diselesaikan oleh putra-putri kita. Nah, ini misalnya dia sudah menyelesaikan materi tentang gelombang bunyi, terus materi tentang metrik, materi tentang reaksi redoks. Ya. Ini adalah bagian tentang laporan atau bagian laporan yang berhubungan dengan apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh putra-putri kita. Bagian yang berikutnya adalah child logon report. Bagian ini memuat tentang atau menunjukkan waktu yang dihabiskan dan berapa kali putra-putri kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Misalnya, minggu pertama dia membuka 14 icon. Waktu yang digunakan hanya 5 menit atau 5 jam. Nah, uraian-uraian ini adalah uraian-uraian tentang kecepatan, tentang kewajiban-kewajiban yang sudah dikerjakan. Bagian yang berikutnya adalah child tracking report. Bagian ini adalah bagian yang menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan anak kita juga, ya, pada LMS Queen selama kurun waktu 1 bulan. Jadi report selama 1 bulan apa saja yang dilakukannya. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Di sini kita bisa melihat aktivitas anak kita secara detail. Ya. Ini asumsinya adalah faedah anak kelas 3 IPA. Bagian yang berikutnya adalah child attendance report. Child attendance report yaitu menunjukkan catatan kehadiran. Apa yang dimaksud dengan kehadiran, Bapak Ibu? Dalam dunia virtual, ya, kehadiran itu artinya adalah aktivitas yang digunakan oleh putra-putri kita selama dia membuka, mengerjakan, membaca, dan seterusnya. Baik, di sini ada keterangannya, Bapak Ibu bisa baca aktivitas yang digunakan. Ya, dia hadir, lalu dia tidak hadir, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini aktivitasnya. Kebetulan kami belum, sini masih berupa konsep. Bagian yang berikutnya adalah school event calendar. School event calendar ini adalah menunjukkan daftar kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh sekolah untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Apa saja yang terdapat di dalam bulan ini, kegiatannya apa saja. Nah, nanti sekolah akan mengisi di sini. Kapan ulangan harian, kapan ulangan mid semester, kapan ulangan semester, ada kegiatan luar sekolah apa saja, kegiatan-kegiatan seminar atau di luar sekolah apa saja, akan muat pada school event calendar. Bagian berikutnya, Bapak Ibu, adalah tool. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam program tool ini? Tool ini adalah tentang rencana-rencana dari sekolah atau rencana-rencana siswa kita dalam proses belajar. Misalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat ada travel declaration. Travel declaration ini memuat tentang rencana perjalanan yang mungkin dilakukan baik oleh Bapak Ibu atau putra-putri kita atau sekolah. Dalam hal ini kalau memang ada yang darurat,
Jadi kalau bahasa kita secara offline itu adalah surat izin, ya, surat izin kepada sekolah secara virtual. Sedangkan e-streaming, ya, e-streaming ini adalah memuat tentang menyatakan rencana perjalanan atau izin dari Bapak Ibu, permohonan kepada sekolah, apa yang Bapak Ibu mau lakukan manakala anak kita tidak bisa mengikuti dalam waktu yang panjang. Bagian yang berikutnya yaitu kita kembali lagi sebentar. Pada bagian berikutnya yaitu ada di sini ada link, ada update profile, ya. Lalu kita juga bisa merubah password kita, ya. Di dalam link ini kita bisa lihat, ya, di dalam link ini kita bisa lihat nanti, misalnya kemana kita harus mengelink, misalnya ke email kita dan seterusnya. Update profile adalah kita mengubah tentang jadi diri kita, misalnya nama, email, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah, ya, atau memasukkan supaya informasinya menjadi lengkap bagi administrasi di sekolah. Hal ini sangat penting dalam dunia virtual karena semua data dilakukan secara computerized. Begitu juga manakala kita melihat password kita terlalu beresiko dan kemungkinan terjadi hacker, maka kita bisa mengganti password kita, ya. Dan yang terakhir adalah jika kita ingin mengakhiri penjelajahan kita pada materi-materi untuk orang tua, yaitu pada dunia tadi putra-putri kita akan melogoutnya. Jadi setelah kami uraikan tadi, yang terpenting adalah orang tua bisa melihat aktivitas, laporan, dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu tentang program bagaimana cara menggunakan LMS Queen khususnya pada SMK, ya, e-learning SMK yang kami sajikan. Baik, kita akhiri dengan melogout. Jangan lupa, karena kalau tidak Ibu Bapak lupa, maka posisi terbuka dan bisa dibuka oleh siapapun. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga ini bisa membantu penggunaan LMS e-learning SMK. Salam dari LMS Queen. Terima kasih.